Majelis Ta'lim Darratul Abror yang hari ini absen ya Bu ya? Lagi ada acara. Alhamdulillah buat seluruh jamaahnya, walaupun ketua tidak hadir hari ini, kita tetap rutin melaksanakan daripada tolabul ilmi. Alhamdulillah. Karena biar bagaimanapun tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Ya, yang namanya wajib berarti tidak boleh ditinggalkan. Dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Namanya juga wajib, ya. Berarti biar bagaimanapun kondisi kita, kalau judulnya wajib berarti tidak boleh ditinggalkan. Berarti wajibnya sama dengan sholat, ya. Karena memang Rasulullah menyatakan hal demikian, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, ya. Ada lagi pepatah Arab dikatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari kita baru lahir sampai kita menuju liang lahat. Artinya apa Bu? Ketika kematian belum datang kepada kita, ketika ajal belum menjemput, belum menghampiri diri kita, maka wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk tetap terus selalu menuntut ilmu. Ya, kondisi bagaimanapun kita wajib menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam jalan kebaikan. Allah selalu senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat ketika kita mendapatkan kenikmatan duduk di majlis taklim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Dengkul sehat? Pinggang sehat? Dompet aman dompet? Alhamdulillah. Ya Allah Ustazah, pinggang nyut-nyutan enggak apa-apa. Ya, kalau kita ngerasa bahwa kita punya banyak penyakit dalam tubuh kita, makanya sering-sering kata Rasulullah, sering-sering kita datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit Bu. Makanya ada teman yang sakit kita tengokin, kita besuk. Gunanya apa? Agar semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya gak apa-apa pinggang sakit, teman saya lagi ngap-ngapan di rumah sakit. Ya Allah, kepala saya nyut-nyutan, gak apa-apa ya Allah. Alhamdulillah masih Engkau perkenankan datang ke majlis taklim. Ada teman saya udah berapa hari masuk rumah sakit, bahkan sampai masuk ICU seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Artinya ketika Allah berikan kita masih nikmat panjang umur, sehat walafiat, maka terus langkahkanlah kaki kita menuju kepada kebaikan-kebaikan, insya Allah. Itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Seperti minggu lalu yang telah saya sampaikan Bu, ada beberapa bentuk rasa syukur kita sebagai manusia. Ada yang ingat Bu? Apa aja? Asyukru bil qalbi, salah satunya syukur dengan hati. Terus asyukru bil amal, bil akal. Ya, terus juga asyukru bil lisan, ya. Nah, datangnya kita ke majelis taklim, duduknya kita di tempat ilmu, enggak cuma sekedar pahala silaturahim yang kita dapat, tapi juga Allah alirkan pahala-pahala kebaikan untuk orang-orang tua kita. Ya, karena berkat didikan mereka, berkat ajaran mereka, berkat daripada pendidikan yang mereka berikan, yang mereka tanamkan kepada kita, sehingga kita Allah golongkan menjadi orang-orang yang mencintai daripada majlis-majlis taklim. Alhamdulillah.
Makanya ibu-ibu jangan sampai putus amal ini kepada ibu-ibu semua. Ajarkan anak-anak kita, mantu kita, cucu kita untuk cinta kepada agama, untuk cinta kepada majelis taklim. Bu, kira-kira dari majelis ke majelis, dari taklim ke taklim, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, yang paling banyak orang muda, anak muda apa? Kebanyakan apa ya? Sepuh ya Bu ya. Kebanyakan orang-orang yang sudah tua, yang udah lanjut usia. Ya. Kenapa demikian? Di pengajian di sana di kompleks angkatan banyak ibu-ibu muda. Alhamdulillah. Tapi hampir rata-rata majlis-majlis taklim diisi dengan kaum yang sudah lansia. Karena anak yang pada kerja. Nah, ini menjadi PR buat kita, Bu. Karena biar bagaimanapun salah satu tugas dan tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab dan yang nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat tentang pertanggungjawaban kita, tentang pendidikan kita, tentang akhlak dan akidah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kitalah menjadi ujung tombak daripada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kita ajarkan, kita tarik anak-anak kita untuk tetap terus selalu mencintai majelis taklim. Kalaupun mereka kerja dari Jumat sampai Sabtu, setidaknya ada hari Ahad yang mereka bisa isi. Bu, kan kalau bahasanya tuh dalam hari-hari, dalam setiap minggu kita suka olahraga, betul nggak Bu? Gunanya apa? Biar badan kita sehat. Tapi nggak cuma sekedar sehat jasmani, namun juga harus sehat secara rohani. Artinya apa? Nggak cuma fisik kita juga yang butuh vitamin, butuh mineral, butuh makanan asupan yang bergizi. Tapi yang paling penting adalah hati kita juga diisi dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Ya, jadi insya Allah nggak cuma jasmani doang yang sehat. Demikian pun dengan rohani kita, rohani anak-anak kita. Ya Bu ya, makanya ketika hari Ahad ada pengajian di mana, tarik anak-anak kita, ajak mereka, paksakan. Walaupun mereka menolak, setidaknya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan pun sampai kita menutup mata, insya Allah nanti akan terbentuk dalam diri mereka untuk tidak pernah meninggalkan majlis taklim. Kebayang gak Bu, kalau kita cuma stuck sampai di diri kita doang nih nuntut ilmu. Kita merasa anak kita, kesian sibuk, hari Minggu waktunya mereka istirahat. Kita gak pernah ingetin mereka untuk menuntut ilmu, kita gak pernah ingetin mereka untuk ke majlis taklim. Kita gak ingetin mereka untuk melakukan kebaikan. Pas waktunya tiba, Allah panggil kita di dalam keadaan waktu siap maupun tidak siap. Suatu saat yang namanya kematian pasti datang. Tapi ketika kematian itu datang, ketika ajal itu tiba, Allahu Akbar, yang membacakan Yasin anggota masjid, bukan anak-anak kita, yang mentalkinkan kita, yang memandikan kita, yang mentahlilkan kita, yang menzikirkan kita, yang membacakan doa kita, bukan anak-anak kita, tapi orang-orang suruhan daripada anak-anak kita. Sementara mereka apa? Mereka hanya membayar jasa-jasa orang-orang yang mereka amanahkan. Ini menjadi tugas kita. Alangkah bahagianya seorang ibu, alangkah bahagianya seorang manusia ketika meninggal dunia, maka putra-putri lah yang mentalkinkannya, yang mentahlilkannya, yang membawanya ke dalam liang lahat dan mengazankan serta mengikomahkannya. Betapa bangganya seorang ibu yang sudah menjadi ahlil kubur, mendapatkan anaknya selalu senantiasa berdoa untuknya di sepanjang waktu sholat-sholat panjangnya. Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Bu, ini buat PR kita semua. Ya, betot. Kalau bahasa Betawinya tuh betot, ajak paksa anak kita untuk cinta kepada majelis taklim. Ajak anak-anak kita untuk cinta kepada masjid. Karena ada 7 macam golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan di dalam surganya Allah, yaitu salah satunya adalah orang yang selalu senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Kalau bukan kita, siapa yang akan menghidupkan masjid? Betapa banyaknya, Bu. Kita pernah lihat dan bahkan mungkin sering kali kita lihat banyak masjid-masjid megah. Betul. Tapi jamaahnya kosong. Sholat zuhur cuma setengah sof, maghrib cuma 1 sof, isya 1 sof, subuh apalagi cuma ada aki-aki yang imam, yang azannya juga aki-aki, yang gelar karpet juga. Pernah nggak lihat kayak gitu, Bu? Ya Allah, kemana anak mudanya? Kemana generasi penerusnya? Inilah menjadi tanggung jawab kita semua, ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita putra putri yang selalu senantiasa hatinya terpaut kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menjadi PR kita semua, Bu. Dalam satu kutipan ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi di muqaddimah, dalam surah Al-A'raf ayat 96, apa yang Allah katakan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata nih seluruh negeri, satu kampung, satu penduduk amanu, beriman kepadaku, kata Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepadaku. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Akan aku turunkan keberkahan pada satu kampung komplek Batan jika banyak di antara warga masyarakat daripada nih kampung Batan beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah. Ya Allah, indah apa enggak, Bu? Kira-kira kalau satu komplek Batan beriman, bertakwa, dan Allah turunkan nih keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Allah buka seluas-luasnya, Allah buka selebar-lebarnya pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keridhaan, pintu-pintu keberkahan. Allah, ya Allah, indah banget. Andai kata satu kampung beriman, satu kampung bertakwa kepada Allah. Tapi kenyataannya apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kata Allah, sayang, sulit rasanya untuk mengajak kepada satu kampung, satu kaum, satu negara, satu bangsa untuk seluruhnya beriman dan bertakwa kepadaku. Mereka mengkhianati, mereka berbohong kepada diri mereka sendiri. Mereka berkhianat, mereka tidak bertakwa, mereka tidak taat kepada Allah. Dan akhirnya Allah turunkan azab-azab kepada kita semua. Na'udzubillahi min. Beriman itu apa sih, Bu? Artinya beriman apa ya? Ayo, beriman apa artinya? Yang cinta. Beriman, iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa tidak ada nabi yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan suri tauladan kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sudah bersyahadat, ketika kita sudah bersaksi, itu artinya kita harus beriman. Beriman itu artinya kita menjalankan seluruh perintah Allah serta selalu senantiasa menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Khamar haram, maka harus kita jauhkan. Zina haram, maka harus kita jauhkan. Meninggalkan sholat haram, maka harus kita jauhkan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, wajib hukumnya bagi kita untuk menjalankan. Ya Bu. Wattaqau, dan bertakwa. Apa artinya takwa, Bu? Bertakwa apa artinya, Bu? Hah? Takwa pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Tak itu artinya tawadhu, atau bisa dikatakan tawakal. Kita berserah diri selalu kepada Allah untuk setiap urusan-urusan kita. Dan tawadhu, tidak pernah kita menyombongkan atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Ya Bu. Taknya bisa diartikan dengan tawadhu, artinya selalu rendah hati, tidak pernah punya sifat sombong dalam diri kita. Dan taknya juga bisa dikatakan tawakal. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita selalu senantiasa berserah diri kepada Allah. Baik enak maupun tidak enak, baik suka maupun duka, segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaf yang selanjutnya takwa. Takwa itu kan rentetan huruf hijaiyahnya ta, qaf, waw, dan iya. Ta, qaf, waw, dan ya. Taqwa. Dan qaf yang kedua maknanya adalah qanaah. Qanaah itu artinya bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Gak sibuk ketika orang lain dapat nikmat, dia lebih bersyukur apa yang dia dapatkan. Alhamdulillah ya Allah, kalau orang lain punya rumah besar, alhamdulillah ya Allah, dia gak kehujanan, dia gak kebanjiran. Alhamdulillah ya Allah, orang lain punya kendaraan, gak apa-apa, hamba hanya punya motor, punya sepeda, dan bahkan mungkin hamba cuma punya 2 kaki. Qanaah, tidak pernah menyalahkan Allah atas takdir-takdir yang Allah berikan kepada dia. Baik suka maupun tidak, dia tetap selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu artinya qanaah. Terus yang ketiga, waw. Waw artinya apa, Bu? Waro. Apa makna waro? Arti waro apa? Waro itu artinya menjaga kehati-hatian. Memiliki sifat waro artinya menjaga kehati-hatian. Ya Allah, nih kalau sekiranya saya ngomong begini menyakitkan teman saya enggak ya? Wah, kayaknya nyakitin nih. Udah lebih baik saya zikir aja dah. Enggak usah ngomong macem-macem. Ya Allah, kira-kira kalau saya ngasih sumbangan sekian nih, hati saya nanti khawatir ada riya, ada takabur, ada sum'ah. Ya Allah, mendingan saya
sedekah seapa adanya aja agar menghindarkan diri saya daripada sifat takabur, sum'ah, ria dan lain sebagainya. Kalau saya mau beli mobil misalnya Innova yang terbaru, kita mikir nih, nanti kalau seandainya saya beli mobil, tumbuh kesombongan dalam diri saya dan manfaatnya pun sama dengan mobil sebelumnya. Udah deh, pakai yang ini aja. Karena menjaga daripada kehati-hatian. Kita berpakaian, dikhawatirkan diri kita. Misalnya kita ke Tanah Abang, ada harga baju antara 200 sama 1 juta. Pasti tentunya bagusan yang 1 juta. Tapi kita mikir karena ada sifat warok dalam tubuh kita, dalam hati kita, wah kalau saya beli baju yang 1 juta, toh fungsinya sama. Fungsinya menutup aurat, menghindarkan daripada sinar matahari, terus juga ngademin badan. Fungsinya sama, tapi yang dikhawatirkan dengan beli baju yang 200 dengan yang 1 juta, khawatir ya Allah, ketika aku beli yang 1 juta tumbuh nih kebanggaan. Ketika duduk di samping orang, ketika duduk di samping teman, kita merasa baju kita lebih berharga daripada baju orang lain. Akhirnya kita nggak jadi beli. Udah deh, mendingan beli baju yang 100-200. Yang penting fungsinya sama. Artinya dia lebih menjaga kehati-hatian daripada timbul daripada kesombongan. Maka dia lakukan hal yang sekiranya bisa menetralisir hatinya dalam kebaikan. Paham ya Bu? Terus yang ketiga, yang keempat, takwa. Yang keempat, huruf daripada kalimat takwa yaitu ya, yang artinya yakin. Ketika kita punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kunci orang takwa yaitu yang keempat, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa segala sesuatu masalah apapun tidak akan Allah berikan kesulitan selamanya. Allah pasti membuka jalan. Setiap musibah apapun pasti ada balik. Di segala musibah Allah berikan hikmah-hikmah keajaiban. Ketika kita yakin kepada Allah, insya Allah segala sesuatu apapun kita jalani hidup ini, kita jalani apapun di dunia ini, tentunya akan jauh lebih ringan. Bu, ada gak salah satu di antara kita yang gak punya masalah dalam kehidupan? Semua orang punya semua orang punya masalah. Ada siang, ada malam, ya Bu ya. Ada pagi, ada sore. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan dirinya sendiri, dengan penyakit misalnya, dengan segala sesuatu yang mungkin menurut dia yang paling sulit. Kadang-kala kan ada juga Bu orang ngerasa, ya Allah kok begini amat sih hidup, ya Allah kayaknya masalah ujian kok gak habis-habis. Ada gak yang kayak gitu Bu? Yang selalu ngeluh di setiap kondisi, yang lupa bersyukur sama Allah, ya Bu ya? Banyak gak? Banyak. Makanya tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita yakin sama Allah, tentunya kita gak akan pernah takut ketika diberikan ujian. Karena kita merasa yakin ada Allah, kita gak sendirian, ada Allah.
dibenci sama satu kampung, tenang-tenang aja. Karena ada Allah. Diuji penyakit bertahun-tahun, dia sabar karena dia merasa ada Allah. Andai kata kita tahu, Bu, kita dititipkan penyakit sama Allah, kita tahu bahwa penyakit itu datang, tujuan Allah adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, tentunya kita selalu minta kepada Allah biar dikasih sakit setiap hari. Karena salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang sekian miliaran juta, udah miliar, juta, triliunan dosa, Allah gugurkan melalui penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi gak sedikit di antara kita yang ketika Allah titipkan penyakit udah gak sabar. Iya. Ya Bu ya. Ya Allah. Nabi Ayub diuji sama Allah berapa tahun, Bu? 18 tahun. 83 tahun. Bukan 18 tahun, tapi Nabi Ayub diuji Allah melalui penyakit kulitnya 83 tahun. Itu waktu yang sebentar apa lama, Bu? Kita aja masih umurnya belum sampai segitu ya. Kira-kira ibu-ibu kalau dikasih penyakit pinggang cekot-cekot, dikasih waktu 5 tahun, sabar apa enggak nih? Bubar. Hah? Bubar. Apa itu? Sabar tapi bubar. Ambiar. Ya Allah, enggak demikian dengan Nabi Ayub, Bu. Sampai istrinya juga bilang, wahai Nabi Allah, engkau punya Allah. Ketika Allah titipkan penyakit kepadamu, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah Nabi Allah, yang rasanya enggak mungkin doamu enggak dijawab sama Allah, dan rasanya enggak mungkin doamu enggak dikabulkan Allah. Apa yang Nabi Ayub bilang sama istrinya? Wahai istriku, sesungguhnya aku malu minta sama Allah, karena betapa lamanya Allah kasih aku sehat, namun ketika Allah titipkan penyakit yang baru katanya, Bu, 83 tahun baru. Ya Allah, yang baru dikasih sakit 83 tahun, masa aku menengada minta sama Allah, malu katanya. Ya Allah, Bu, kalau kita modelnya kayak Nabi Ayub, kira-kira kayak gimana nih, Bu? 83 tahun sebelum Nabi Ayub dikasih ujian penyakit kulit, Nabi Ayub diuji sama Allah kehilangan seluruh anggota keluarganya kecuali istrinya. Rumahnya roboh, anak-anaknya meninggal dunia, dan beliau pun diusir dari satu kampung karena sakit kulit yang berkepanjangan. Sehingga rakyat masyarakat di sana takut ketularan, ya. Apa bahasanya tuh kalau sekarang, lepra ya Bu ya. Ya Allah, tapi Nabi Ayub tidak demikian. Allahu Akbar. Ya. Jadi insyaallah pengalaman daripada Nabi Ayub alaihissalam menjadikan kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun penyakit yang Allah titipkan kepada kita tidak sebanding dengan ujian, masalah, penyakit, cobaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi, orang-orang terdahulu daripada kita. Ya Bu ya. Diuji ekonomi. Ustazah, saya diuji ekonomi. Rasanya mau gimana-gimana sulit. Ya Allah, Bu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pernah 3 hari enggak makan. Perutnya diganjel oleh batu. Sampai ketika sujud, Umar bin Khattab mendengar bunyi kiu 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 dari perutnya. Selesai sholat, Umar nengok, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Kenapa perutmu berbunyi? Rasulullah tidak bicara. Rasulullah hanya tersenyum, dan Umar membuka bajunya. Umar menangis melihat perut Rasulullah diganjal oleh batu demi menahan rasa laparnya. Allahu Akbar.
Tentunya kita semua di antara yang hadir di sini nggak ketemu nasi 3 hari, ya Bu ya. Kan kalau orang Indonesia bahkan udah makan lontong 3 bilangnya belum makan nasi. Udah makan bakwan 5, pisang goreng, pisang rebus bilangnya masih lapar belum makan nasi, betul? Ya Allah, Rasulullah diganjal perutnya dengan batu karena menahan rasa laparnya. Bukan Rasulullah tidak tidak punya, bukan Rasulullah miskin. Kalau Rasulullah dikatakan sebagai orang yang miskin, gak mungkin Rasulullah bersedekah dengan 1000 ekor onta. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah ajarkan kepada kita, jangan pernah mengeluh. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Apapun masalah yang kita hadapi, ada Allah. Tenang aja. Gak mungkin Allah memberikan hujan terus menerus. Pasti satu waktu Allah memberikan cahaya sinar matahari untuk bisa menyinari bumi. Ya Bu ya. Jangan pernah sedih. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ustazah, suami saya meninggal, kayaknya saya merasa hampa, hidup saya merasa gak berarti, segala apa-apa saya selalu sama suami. Boleh gak nangis Ustazah? Boleh, asalkan tidak meratap daripada kepergiannya. Yang tidak diperbolehkan adalah meratap. Ya Bu ya. Makanya ketika kita beriman kepada Allah, juga bertakwa kepada Allah, insya Allah jangankan satu kampung, dalam satu rumah pun, ketika anggota keluarganya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dalam satu rumah itu, keberkahan dari Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Bu, berkah itu apa sih Bu? Suatu kejadian yang mendekatkan kita kepada Allah. Berkah itu adalah tazdidul iman wa tarkil ma'asi. Ya, berkah itu adalah ketika seorang hamba bertambah ketaatannya, bertambah ketakwaannya, dan meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya berkah. Apa Bu yang dimaksud berkah Bu? Berkah itu adalah tazdidul iman, bertambahnya iman. Wa tarkil ma'asi, dan selalu meninggalkan maksiat. Ya Bu ya. Ada 3 macam keberkahan yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu Bu apa aja tuh? Satu, kita minta berkah umur. Minta berkah umur. Berkah umur itu yang kayak gimana sih Bu? Berkah umur yaitu semakin bertambahnya usia, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya umur artinya bertambahnya usia,
bertambahnya pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biar gimana pun juga Bu, banyak ada bahasanya tuh apa ya, lagu atau apa tuh yang makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Ya Bu ya, makin tua makin jadi. Ya Allah, padahal Bu, kita dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun beliau sudah sudah banyak meriwayatkan hadis-hadis. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Nah kita umur 60 tahun udah hafal berapa Bu? Quran udah hafal berapa juz Bu? Hah? Ya Allah. Begitu pula dengan Imam Nawawi. Ya, beliau meninggal umur 40 tahun. Tapi beliau banyak mengarang kitab lebih dari 40 buku. Hampir 100 sekian beliau mengarang buku. Kita umur 50 tahun udah ngarang buku berapa Bu? Ya Allah. Ya, makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba umur yang berkah. Untuk usia-usia kita nih Bu, yang sekarang kita jangan pernah lagi minta diberikan umur yang panjang. Bu, kaki udah sering sakit, pinggang udah gak bersahabat, lambung kadang-kadang suka menggoda, belum lagi pusing dan lain sebagainya. Jadi udah rasanya gak layak kalau kita minta umur yang panjang. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada saya umur yang berkah. Ya, ngapain kalau panjang umur tapi gak bawa manfaat? Umur bukan yang banyak itu, yang bagus itu bukan yang paling panjang. 120 tahun, 150 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Yang ada kita menyusahkan anak-anak kita. Tapi kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku umur yang berkah. Ketika Allah berikan umur yang berkah, insya Allah kita habiskan segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita minta keberkahan yang kedua apa Bu sama Allah? Kita minta berkah ilmu. Minta berkah ilmu. Dari sejak kecil sampai dengan usia kita saat ini, udah berapa banyak ilmu-ilmu yang kita amalkan. Udah berapa banyak ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Udah berapa banyak ilmu-ilmu yang kita alirkan. Karena biar bagaimanapun kata Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati seorang anak Adam, seorang manusia wafat meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali satu, sodakotin jariyah, sodako jariyah. Terus yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi seberapa besar ilmu yang kita amalkan. Kita tahu doa, misalnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Kita ajarin sama cucu-cucu kita. Sambil ngomong, sambil nyuapin, kita ajarin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Besok kita ulang lagi. Kita ingetin cucu kita sambil ngomong Rabbana atina, terus nanti akan terekam di dalam pikiran memori dia. Ya Allah, suatu hari nanti ketika kita nenek nih, kita yang dipanggil nenek udah meninggal, cucu kita ingat dulu diajarin sama nenek doa kebahagiaan dunia akhirat, dulu diajarin nenek doa makan, dulu diajarin nenek sholat, dulu diajarin nenek baca juz amma, dulu diajarin nenek hafal surah-surah pendek, dulu diajarin nenek sedekah, dulu diajarin nenek puasa dulu. Betapa banyaknya aliran-aliran pahala kepada kita, padahal kita sudah terbujur kaku di dalam kuburan. Kebayang gak Bu? Kita lagi, ya Allah, nauzubillah min zalik, kita lagi disiksa, kita lagi diazab. Tapi kata Allah, wahai malaikat, hentikan azabmu, hentikan siksaanmu, karena si fulan dapat kiriman doa, dapat kiriman Fatihah, dapat kiriman amal soleh dari orang-orang yang masih di dunia, yang dia tinggalkan dengan penuh ketaatan dan ketakwaan. Ya Allah, itu makanya di dalam surah Al-Waqi'ah disampaikan tuh, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Bu, itu ketika kita di dunia melakukan banyak kebaikan, wa furushim marfu'ah, kita dikasih tempat tidur yang enak, kalah spring bed apa merek-merek terkenal di Indonesia, kalah Ligna kayak apa tuh, comfort atau apa, King Coil kalah. Karena apa? Karena amal-amal soleh yang dialirkan oleh ahli-ahli waris kita. Makanya seringkali saya bilang, ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita sebut namanya Bu, biar gak salah alamat. Karena orang-orang yang di alam kubur itu ketika dapat dapat kiriman Fatihah, mereka berebut kayak orang bagiin sembako. Tapi kalau kita sebut namanya langsung, Al-Fatihata ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususon ila ruh Siti Fatimah binti Zubair misalnya. Nah, Siti Fatimah yang namanya disebutkan langsung, maka itu akan Allah turunkan langsung nilai pahala kebaikan untuknya. Tapi kalau kita kirimnya ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu berebut. Kalau kebagian, kalau nggak kebagian, bengong aja. Kesian nggak Bu? Ya. Nah, salah satunya bisa kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan pahala kebaikan dengan duduknya kita di majlis taklim. Ketika kita duduk bersilaturahim, menuntut ilmu, ketika kita duduk bertasbih, berzikir, sholat, kita niatkan pahalanya untuk para ahli kubur, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggalkan dunia. Insya Allah pahalanya sampai. Ya Bu ya. Terus yang ketiga, kedua apa ketiga Bu? Hah? Yang ketiga, kita minta diberikan keberkahan harta sama Allah. Harta itu ada yang sifatnya materi, ada juga yang non materi. Ya, yang materi itu motor, mobil, rumah, tabungan, deposito, emas, sawah, kontrakan. Itu namanya materi. Juga ada non materi.
Non materi itu yang sifatnya nggak berbau-bau rupiah. Anak, kesehatan. Terus apa lagi Bu? Jiwa, ketenangan, kenikmatan ibadah. Itu namanya harta non materi. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, berkah harta kita, berkah anak-anak kita, berkah ilmu kita, berkah rumah tangga kita, berkah seluruhnya apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Ayo silakan yang mau nanya. Bu Ani mau nanya Bu Ani? Lanjut aja saja. Busuk nanya. Kalau nggak nanya berarti paham saja. Sombong. Ayo Bu yang mau nanya silakan. Soalnya ada ini terlihat itu sih kali kadang Hah? yang lebih baik kali daripada nggak berani nanya. Kenapa? Diam lebih baik. Ya, jadi pada nggak berani nanya. Diam lebih baik. Ada sering itu dikatakan ya dalam tapi ada iya dulu. Tapi ada banyak teman yang lagi dizalimi juga pada diem aja udah. Saya bertanya. Ya silakan. Tadi yang saya katakan yang pertama adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, terus doa anak yang soleh. Kata murid anakku, anak yang mana? Apa anak kamu? Yang disebut anak soleh dalam artian itu, apakah hanya anak kamu? Maksudnya apa itu? Definisi anak dalam hadis itu. Kalau anak angkat bagaimana? Ya, maksudnya gini saja. Kan doa anak yang soleh. Nah kalau saya kan punya anak misalnya, berarti saya anak buat ibu saya. Ibu saya anak buat saya. Tapi saya tidak punya keturunan punya anak. Berarti kan tidak ada doa anak yang soleh kalau dikategorikan hanya doa anak kandung, anak yang dilahirkan kita. Apakah anak didik, anak murid, anak santri itu juga berarti masuk dalam kategori anak misalnya. Kalau dia mendoakan kita, apakah kita juga termasuk juga sebagai anak yang soleh? Kalau kita mendoakan almarhumah walaupun kita tidak mengenal beliau, tidak mengenal mereka, kalau misalnya kebiasaan kita itu yang tahlil itu kan jamaah, kita mendoakan jamaah muslimin dan muslimat gitu. Walaupun mereka berebutan, minimal dia kebagian lah gitu. Kalau dulu kan kita udah makan berkat, kalau satu bagi 4 juga enak kan. Jadi berarti Allah bisa menerima doa dari anak-anak siapapun itu, mau tua mau itu pasti disebutnya anak. Saya anak ibu saya anak nenek saya gitu saja. Apa itu masuk dalam kategori itu? Terima kasih. Ya, salah satu amal soleh yang tidak akan pernah terputus diantaranya adalah doa anak-anak yang soleh, yada'u lahu, yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana Ustazah kalau seandainya ada seorang perempuan, orang tua yang tidak memiliki putra putri, yang tidak Allah anugerahkan keturunan, apakah berarti putus amalnya hanya sampai di situ? Ya, tentunya tidak. Karena biar bagaimanapun Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Baik, Allah Maha segalanya. Ya, kalau setiap kali ada amal ibadah kita yang
Amal soleh yang kita kerjakan lalu dikerjakan kembali dengan orang-orang yang pernah mendengar kebaikan itu dari kita, insya Allah itu pun akan menjadi aliran-aliran pahala yang akan Allah sampaikan kepada kita semua. Ya, misalnya kita punya kita seorang guru misalnya, kita punya murid yang cuma 1 atau 2 orang, yang kita ajarkan juga nggak banyak, cuma Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Tapi dengan bismillah itu anak tersebut yakin dan anak tersebut pun mengamalkan. Setiap segala perbuatan apapun selalu dia baca bismillah. Yang diajarkan sama guru, yang diajarkan sama kita, dia tetap terus selalu istiqomah baca bismillah. Dengan bismillah itulah insya Allah akan mengalirkan pahala-pahala kebaikan yang mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan putus asa bagi siapapun yang tidak memiliki keturunan. Selagi kita berbuat amal soleh, selagi kita banyak mengalirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk siapapun, enggak terputus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan bahasanya tuh cuma garis keturunan anak kandung kita, ya. Nasab, betul. Jadi dengan siapapun ketika kita berbuat soleh, ketika kita berbuat kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Ya Bu ya, gitu. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Ya, kita ulang. Yang pertama minta berkah umur, ya. Ketika Allah titipkan umur kepada kita, perbanyak ibadah, ya. Jangan lihat berapa banyaknya usia yang Allah titipkan kepada kita, tapi seberapa kualitasnya umur kita habiskan dalam kehidupan, ya. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak sholat, kita perbanyak bersedekah, kita perbanyak seluruh amal soleh. Karena biar bagaimanapun sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Setidaknya ketika kita tahu bahwa dunia tempat kita meninggal, tentunya kita tidak akan pernah sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, tentunya kita akan sibuk dengan urusan-urusan akhirat. Karena biar bagaimanapun ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempatnya kita, kalau bahasanya di padi itu nanem. Tempatnya nanem, nanti kita metiknya di akhirat. Dunia tempatnya kita berlelah, bersusah payah, datang ke majelis taklim penuh dengan perjuangan. Gak mudah bagi kita nih untuk melangkah ke taklim, menuntut ilmu. Masih punya banyak urusan di dalam rumah, tapi kita karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita ringankan langkah kita ke majelis taklim, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai Allah akhirnya nanti mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya akhiri saja sampai di situ. Biar sedikit, kalau dipakai, kalau diamalkan, insya Allah membawa manfaat, Ibu ya. Kita amalin, kita pakai apapun yang diajarkan oleh guru-guru kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabil khusus kita bagikan kepada keluarga kita, ya. Kita kita alirkan, namanya kita amalkan, kita kirim, pokoknya kita kasih tahu anak-anak kita, ya. Karena itu akan menjadi amal soleh buat kita seluruhnya, insyaallah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
wa'fu anna ya karim irhamna, wa'fu anna ya karim irhamna, wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah ya dafi'al bala'i ya Rahman ya dafi'al bala'i ya Rahim. Ajirna min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakathirhu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah hapus seluruh salah dan khilaf kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.